방귀죠? 쟤 우리 반 아니야? 아 반장, 방귀수 아까 조퇴했다고 하지 않았어? 김홍사! 너 지금 몇 시야? 듣지 말라 그래. 희수야! 아, 안녕하세요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Moving episode 3 dan 4. Ini dia reviewnya by Mimin. Nah, ketika Jang Hee-soo dan juga Kim Bung Suk mau makan bareng nih di supermarket, ada paket dari FE Express untuk supermarket itu. Tapi untung aja yang antar paket itu bukan Frank. Nah, kemudian Bung Suk pun tertarik dengan makanan yang dibawa sama tukang paket itu. Kemudian mereka langsung makan berdua dan mereka di sini pun semakin dekat. Ditambah lagi, di sini Hee-soo tuh makin gemes dengan tingkahnya Bung Suk, apalagi makannya kan banyak banget. 방귀죠? 쟤 우리 반 아니야? Nah, ketika mereka lagi cerita-cerita, mereka melihat teman mereka yang bernama Bang Ki-soo, yang ternyata tadi kan kata si Kang Hun itu kalau dia itu pulang ke rumahnya karena sakit. Tapi ternyata loh, kok mereka lihat mukanya itu babak belur kayak gitu. Terus diceritakanlah sama Bung Suk kalau yang tadi teman mereka tuh suka ngerudung anak-anak lain. Jadi ya mereka pun gak terlalu masalah kalau dia kena babak belur seperti itu. Terus sempet-sempetnya juga Bung Suk kelar makan memuji Hee-soo dan bilang bahwa dia cantik. 아 반장, 방귀수 아까 조퇴했다고 하지 않았어? Setelah itu mereka balik lagi ke kelas dan langsunglah Hee-soo to the point sama Kang Hun dan nanya bahwa loh tadi mereka jumpa teman mereka si Bang Ki-soo dan dia itu babak belur enggak pulang lebih awal karena sakit. Tapi di sini Kang Hun nggak jawab dan dia pun malah mengalihkan tentang keakraban antara Bung Suk dan juga Hee-soo. Setelah itu Bung Suk dan juga Hee-soo melanjutkan hukuman mereka karena kan kebetulan mereka berdua ini disuruh untuk membersihkan kamar mandi karena mereka berdua tadinya telat ke sekolah. Ya udah mereka pun membersihkan kamar mandi masing-masing, maksudnya Bung Suk yang cowok dan Jang Hee-soo itu membersihkan kamar mandi cewek. Nah di sini si Bung Suk itu kan nggak bisa menahan perasaannya ketika Hee-soo itu masuk ke sana untuk mengobati tangannya Bung Suk yang sempat terluka ketika mereka tadi terlambat karena kan Hee-soo nggak sengaja nabrak dia. Nah karena itulah Bung Suk pun tidak bisa menahan perasaannya dan langsung melayang. Nah untung aja pada saat itu dia masih bisa mengendalikan perasaannya sehingga Hee-soo belum tahu betul kalau Bung Suk ini itu bisa melayang. Tapi setelah Hee-soo keluar dari sana dia nggak bisa lagi menahan perasaannya sehingga dia itu kayak benar-benar melayang hingga hampir menyentuh langit-langit kamar mandi itu. Dan untung aja ketika ada orang yang masuk di sana, untung aja dia nggak ketahuan. 강훈이 왔어? 네 아버지 다녀왔습니다. Sementara itu Kang Hun ketika dia pulang ke rumah selalu ditungguin sama ayahnya. Nah di sini kita belum diberitahukan gimana karakter ayahnya ini karena kayaknya ada sesuatu gitu. Terus Hee-soo juga yang udah pulang ke rumahnya dia memamerkan seragam baru yang baru dia beli kepada ayahnya. Ayahnya seneng banget karena melihat anaknya juga ikut seneng karena sudah mendapatkan ya seragam baru dan Hee-soo juga bilang bahwa dia seneng karena selalu mendapatkan dukungan dari ayahnya dia. Lalu di sini Hee-soo itu cerita sama ayahnya kalau dia mau masuk universitas dengan jurusan olahraga. Tapi ayahnya awalnya nggak ngedukung. Tapi Hee-soo bilang bahwa ya gimana lagi dia suka itu dan untuk saat ini nilainya hanya mendukung untuk jurusan tersebut. Jadi dia meminta dukungan dari ayahnya juga untuk mensupportnya tentang hal itu. Karena di sekolah juga dia udah menyediakan tentang olahraga, so dia nggak perlu les private ataupun hal lainnya, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Yang penting dia udah mendapatkan hal itu dan akhirnya ayahnya menyetujuinya. Dan Hee-soo pun langsung memeluk ayahnya karena selalu memberinya dukungan penuh untuk mengejar cita-citanya. Keesokan harinya ketika Bung Suk mau berangkat sekolah itu supir busnya berbeda. Ini tuh ibu-ibu, jadi dia heran dong loh. Kemana bapak-bapak yang biasa itu nganterin dia menggunakan bus tersebut. Dan ketika berangkat dia melihat Hee-soo yang setiap harinya selalu berlari ketika berangkat ke sekolah. Nah ketika sampai di kelas Hee-soo memberitahukan kepada si Kang Hun bahwa dia tahu sesuatu. Terutama tentang Bang Ki-soo yang dihajar sama si Kang Hun. Terus Kang Hun bilang ya dia tahu semua itu karena diberitahukan sama Bung Suk.
Nah, pada malam harinya, Hisu terus berlatih sekuat tenaganya dan disemangatin juga sama Kim Bung Suk. Dia malah bilang sama Hisu bahwa, Hisu, tetap semangat dan aku yakin kamu pasti bisa. Nah, disemangatin gitu aja, Hisu tuh kayak seneng banget karena kan selama ini dia nggak ada temen dan dia pun tersenyum ketika disemangatin sama Bung Suk dan setelah itu dia langsung lanjut latihan dan tambah semangat lagi. 김봉석! 너 지금 몇 시야? 듣지 말라 그래. Terus Bungsuk pulang ke rumahnya secara diam-diam tapi ternyata ketahuan juga sama emaknya. Emaknya marah karena Bungsuk itu pulangnya terlalu larut malam. Dan dia pun meminta maaf kepada emaknya dan emaknya bilang lain kali untuk jangan pulang terlambat karena emaknya khawatir banget kalau misalkan dia itu pulangnya lama banget kan. Terus si Frank itu datang ke sekolahnya Hisu dan teman-temannya. Nah, di sini dia mencari-cari seseorang yang ternyata berada di sekolah itu. Dan si penjaga sekolah itu curiga, itu ngapain sih dia ngeliatin sekolah mereka dan dia pun terlihat melapor kepada seseorang. Nah, ini pun si kakek ini kayaknya sus banget, kayaknya dia juga suruhan dari seseorang karena dia kelihatan memantau banget orang-orang di sana. Keesokan harinya Hisu berlatih lagi. Pokoknya dia tiap hari itu berlatih dan hari ini dia langsung dilatih sama guru wali kelasnya dia. Karena kan wali kelas ini sempat berjanji bakal ngelatih dia. Terus setelah latihan dia langsung makan bersama dengan Bungsuk. Tapi ada yang cemburu melihat mereka, yaitu ini nih, si Kang Hun. Dia cemburu melihat kedekatan Hisu dan juga Bungsuk. Terus dia juga sempat memperhatikan Hisu ketika dia lagi olahraga di auditorium. Nah, pada waktu itu Hisu hampir aja terjatuh. Kemudian Bungsuk dan juga Kang Hun itu gercep menyelamatkan Hisu. Tapi kali ini yang berhasil sampai ke sana adalah si Bungsuk. Nah, di sini itu ngebuat Hisu tuh kayak kaget banget. Kok Bungsuk tiba-tiba aja bisa dengan cepat sampai ke tempatnya dia. Tapi Bungsuk mencoba untuk menyembunyikan semuanya karena dia takut kalau Hisu tahu rahasianya dia, maka Hisu bakal menjauhi dirinya. Nah, setelah itu Hisu minta tolong sama Bungsuk untuk ngebantu dia sit up karena kan Bungsuk tuh orangnya berat badannya lebih berat dibandingkan Hisu. Ya udah Bungsuk pun bersedia ngebantu dia. Tapi kan ini membuat Bungsuk tuh kayak nggak bisa menahan perasaannya karena wajah Hisu deket banget sama dia sehingga dia kayak wow, deg-deg ser dan seketika dia nggak bisa nahan lagi, dia langsung melayang dan Hisu pun langsung kaget dong melihat pemandangan itu. Loh, kok bisa kayak gini gitu kan? Dan ketika dia bertanya apa yang barusan terjadi, tiba-tiba ada ibu-ibu tukang bersih-bersih di sana dan dia bilang bahwa dia membersihkan ruangan tersebut. Ya udah, setelah itu mereka langsung pergi dari sana. Di sini Hisu masih kaget banget karena dia masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Terus ini Kang Hun masih emosi dan dia pengen dekat sama Hisu, tapi kayak mana ya kan? 편의점 갈까? 내가 쏠게. Setelah itu Hisu membangunkan si Bungsuk yang lagi tidur di kelas dan dia bilang mau pergi ke supermarket nggak biar dia yang traktir. Nah, mereka makan lagi di supermarket. Terus Hisu bilang bahwa dia ketinggalan sepatunya di sekolah. Nah, ini ternyata Hisu sengaja meninggalkan sepatunya untuk melihat dan memastikan apakah Bungsuk benar-benar bisa terbang ataupun tidak. Nah, ketika Bungsuk pergi ke sekolah mereka, itu Hisu ngeliatin dong jejak kakinya Bungsuk. Itu dia kayak benar-benar memperhatikan apakah Bungsuk ini memang benar bisa terbang seperti yang dia lihat tadi ataupun tidak. Nah, sesampai di sekolah ternyata jejak kakinya Bungsuk itu tiba-tiba aja menghilang dan ya, itu fix dia bisa terbang. Terus disinilah Bungsuk itu langsung ditanyain sama Hisu sebenarnya apa rahasianya Bungsuk. Karena dia ngerasa bahwa Bungsuk ini tuh kayak ada yang aneh gitu. Nah, disinilah Bungsuk langsung menunjukkan kepada Hisu siapakah dia sebenarnya, bahwa dia itu bisa terbang ketika dia tidak bisa menahan perasaannya. Dan ya udah, dia langsung terbang dan dia pun meminta bantuan kepada Hisu karena dia nggak bisa turun. Terus Hisu pun langsung gercep untuk mencoba membantu si Bungsuk karena kan cukup bahaya banget karena itu di tangga. Kalau Bungsuk jatuh, wah bisa berabe ya kan. Terus Hisu pun langsung terbang dan mencoba menangkap si Bungsuk. Dan untung aja itu berhasil dan Hisu pun tidak sia-sia melakukan hal itu. Lalu dia meluk Bungsuk karena kalau dia nggak meluk Bungsuk maka Bungsuk ini langsung bisa terbang lagi. Nah, kayak gini nih. Dan ternyata ada orang lain yang memperhatikan mereka, yaitu si bapak ini. Kayaknya bapak ini tahu kalau mereka berdua itu memiliki kekuatan super.
Nah, karena takut bungsuk itu terbang lagi, jadi Hisu memilih untuk mengantarkan bungsuk ke rumahnya dia. Dan ketika mereka sampai, nah, betapa kagetnya emaknya bungsuk melihat anaknya datang dengan perempuan yang cantik banget. Karena kan selama ini anaknya itu tertutup, nggak pernah ada teman, apalagi pacar ya kan, nggak mungkin. Jadi emaknya sempat terkesima dengan kecantikan temannya bungsuk ini. Lalu emaknya langsung memperkenalkan diri, begitu juga dengan Hisu, dan Hisu pun disuruh untuk makan dulu di rumah mereka karena ya mungkin mereka belum makan malam. Dan disuguhkanlah makanan yang cukup banyak sama emaknya bungsuk, sampai-sampai Hisu pun kaget melihat porsinya bungsuk yang kayak banyak banget gitu loh. Sementara itu Frank, si bapak kurir ini, dia ternyata ngincer orang lagi nih, yaitu si ibu tukang salon ini. Jadi dia nyamar untuk pura-pura menyalon di sana, dan ternyata setelah itu si ibu ini sadar kalau misalkan Frank ini mau berbuat jahat kepada dia. Ditambah lagi Frank itu nanya apakah dia punya anak, karena selalunya dia nanya kepada orang-orang yang mau dia kill apakah orang-orang itu punya anak ataupun tidak. Nah ya udah, ketika si ibu itu sadar dan juga sakit hati dengan perkataan Frank, alhasil mereka berdua pun langsung ribut dan berantem. Nah awalnya si ibu itu unggul karena dia cukup kuat sih, dan juga Frank cukup kewalahan untuk melawan si ibu ini. Tapi ternyata Frank tetap memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan si ibu itu. Nah setelah itu si ibu itu pun nggak berhasil bertahan, dan hasil si ibu itu pun langsung di-kill sama Frank. Tapi si ibu itu bilang bahwa nantinya bakal ada orang yang nge-kill si Frank ini. Dia yakin banget. Terus bungsuk ngajak Hisu untuk melipir ke lantai 2 rumahnya dia. Jadi di sini mereka itu makan buah. Dan bungsuk pun akhirnya di sini mencoba untuk lebih jujur lagi kepada Hisu. Karena Hisu bilang seiring dia mengenal bungsuk, dia ngerasakan bahwa bungsuk tuh ada sesuatu yang berbeda. Nah disinilah bungsuk langsung memberitahukan semuanya kepada Hisu bahwa kakinya itu diberi pemberat juga agar dia tidak melayang. Terus dia juga ngajak Hisu pergi ke kamarnya dia, dan dia tunjukin bahwa langit-langit rumahnya itu, langit-langit kamarnya, itu diberikan kayak matras atau parasut gitu agar ketika dia melayang itu kepalanya gak kebentur ke dinding. Nah dia juga cerita bahwa dia tuh sering banget mengucapkan angka-angka itu untuk memfokuskan pikirannya agar dia tidak melayang. Terus Hisu mendekat karena bungsuk bilang bahwa dia seneng ketika bersama Hisu dan dia gak bisa lagi nahan perasaannya. Alhasil dia langsung cung melayang hingga menyentuh atap langit-langit kamarnya dia. Nah sekarang giliran bungsuk yang bertanya kepada Hisu. Dia heran kenapa Hisu ini nggak kaget dengan yang dia lihat barusan. Biasanya orang-orang tuh kayak takut sama bungsuk dan juga lebih memilih untuk menjauhinya. Tapi Hisu bilang dia nggak takut dan juga biasa aja, dan berjanji bakal menjaga rahasianya si bungsuk. Nah kemudian dia juga bilang sama bungsuk bahwa bungsuk tuh bukan aneh, tapi adalah seorang anak yang istimewa. Nah setelah itu dia ngantarin si Hisu untuk pulang, tapi cuma sampai depan rumahnya karena Hisu bilang ya udah nggak apa-apa, dia juga bisa balik sendiri. Setelah itu Hisu langsung pergi dan berlari sekencang-kencangnya. Ya udah, bungsuk pun langsung balik lagi ke rumahnya. Tapi emaknya bungsuk bilang bahwa ya kamu itu nggak boleh membiarkan anak perempuan pulang sendirian. Jadi ya pasti Hisu juga mungkin tertarik sama dia, karena kan nggak mungkin lah anak perempuan datang ke rumah laki-laki kalau misalkan nggak tertarik gitu. Alhasil bungsuk pun nuruti permintaan ibunya, dan dia pun langsung pergi nyusul Hisu karena dia juga sebenarnya khawatir banget sama Hisu. Ya udah, dia pun hanya berhasil nyusul Hisu dengan kekuatan supernya dia, karena kan dia bisa melayang dan juga lari lebih kencang. Terus Hisu pun sempat kaget karena bungsuk nyusul dia. Terus bungsuk bilang bahwa dia bakal ngantar Hisu karena dia takut banget dan khawatir kalau nanti Hisunya itu kenapa-kenapa. Mulai bucin nih ceritanya. Sementara itu ayahnya Hisu sempat bertemu dengan Frank karena kebetulan dia mau ngantar pesanan karena ada orang yang memesan di gedung itu. Dan dia pun nggak tahu bahwa di mana orang yang memesan tempatnya dia tuh. Si bapak ini bilang ya itu kayaknya ada di lantai atas. Ya udah, si Frank pun memberitahukan.
Dan sempat-sempatnya ayahnya Hisu itu memberikan kartu namanya dia dan bilang bahwa kalau mesen beberapa kali bisa mendapatkan diskon yang cukup besar. Nah untung aja setelah itu dia menemukan orang yang memesan ayamnya dia, tapi orang itu membayarnya memakai kartu. Nah karena ayahnya Hisu ini baru buka restorannya, jadi dia belum bisa menerima pakai kartu, jadi mereka kayak ngutang dulu gitu. Walaupun mereka sempat menghina ayahnya si Hisu dan dia tuh di sini untung aja masih sabar banget ngadapin orang-orang tersebut. Jadi ya apapun yang mereka bilang dia tuh kayak sabar aja, dan nantinya kalau misalkan dia udah punya sistem yang transfer gitu, ya udah dia bakal balik lagi untuk meminta hutang dari orang-orang itu. Setelah itu dia langsung pergi karena udah keburu emosi kan, dibandingkan nanti mereka kenapa-napa. Nah keesokan harinya ketika Hisu mau latihan, dia heran ketika melihat ada cap tangan di sana. Itu adalah jejak tangan dari si Kang Hun yang cemburu buta melihat kedekatan dari Hisu dan juga Bungsuk. By the way, Bungsuk ngubah model rambutnya karena biar lebih rapi, biar kelihatan sama Hisu. Demi ayang ceritanya kan. Aduh, bucin. Nah, di sini Hisu juga akhirnya memberitahukan rahasianya kepada Bungsuk. Jadi sebelum dia pindah ke sana, dulunya dia itu sempat berantem 17 lawan 1 orang. Dia melawan 17 orang dan dia menang. Itu Bungsuk kayaknya, hah beneran lo lawan 17 orang dan gak kenapa-napa? Awalnya Bungsuk kira Hisu tuh bercanda, tapi itu memang serius dan Hisu bilang bahwa rahasianya adalah dia tidak bisa terluka. Jadi ketika dia terluka itu langsung sembuh. Itulah kekuatan super yang dimiliki sama Hisu. Dan akhirnya mereka mempunyai rahasia dan dia bilang sama Bungsuk untuk menjaga rahasia itu. Nah kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode 5 dan 6. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.